Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita, di mana kita boleh rindukan lebih lagi Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biarlah Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, amin, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu,
namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. sekali lagi kita katakan kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami muliakan. Yesus
Sebabnya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan kami tinggikan Yesus. Terima kasih Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan roh-Mu yang kudus Tuhan di tengah-tengah kami. Penuhi kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus boleh terus Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Yesus. Biarlah Engkau yang selalu hidup Tuhan di dalam setiap hati kami Bapa. Menuntun kami Tuhan. Dan menyertai setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, juga setiap keluarga yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan setiap keluarga kami di tempat ini. Tuhan yang menyatukan setiap keluarga kami Tuhan, memulihkan keluarga kami Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga kami Tuhan, itu boleh Tuhan pakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan kami Tuhan begitu banyak hal buat kami Tuhan. Dan mampukan kami Yesus untuk melakukannya Tuhan. Tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah kami boleh terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh terus Tuhan untuk mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi Tuhan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, kita mau bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah dalam kasih Tuhan kita dapat bergerak dan bertumbuh bersama, menggapai panggilan tertinggi untuk memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Bersatulah, mari kita bersatu. Amin. Bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah mendalam, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama.
itulah mari kita bersatu, Amin. bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Haleluya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman, Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih, Kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. haleluya. Bapak Ibu masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri dan kita lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah.
untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikutmu selalu, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami bersyukur atas rancangan-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus
memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. oh Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami datang Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai keluarga-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan satu hati. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kau ditinggikan Tuhan, Kau dibesarkan hari ini. Sepanjang umur kami Kau ditinggikan ya Tuhan. Haleluya, bagimu segala pujian kami Tuhan, bagimu segala sembah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syikara lama 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 syakara lama lama syara lama ya lama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bisa bersama-sama kembali bersekutu, beribadah dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan sebentar ajari kami kebenaran firman-Mu, biar kami makin mengenal akan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan dan mampukan hamba-Mu, tolong hamba menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu, tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa kembali dan melayani saudara dalam ibadah hari ini. Dan hari ini semua ajak kita belajar tentang satu tema, yaitu saksi dalam keluarga. Saudara kasih Tuhan, saksi dalam keluarga. Nah, siapa di sini yang ingin hidupnya jadi saksi Tuhan di tengah keluarganya? Angkat tangan. Semua ya, pengen jadi saksi Tuhan ya. Siapa di sini yang hidupnya ingin bisa memuliakan Tuhan di tengah keluarganya? Haleluya. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi saksi di tengah keluarga sendiri dengan jadi saksi depan orang lain yang bukan keluarga, lebih susah mana? Lebih susah mana? Jadi saksi di tengah keluarga sendiri atau jadi saksi di luar keluarga kita? Siapa yang setuju lebih sulit jadi saksi di tengah keluarga? Angkat tangan. Oke, siapa yang merasa lebih sulit jadi saksi di luar keluarga? Oke. Haleluya, saudara. Mana yang benar? Lebih sulit yang di keluarga atau di luar keluarga? Atau sama-sama sulit? Nah, saudara, nggak tahu ya saudara. Mari saya ajak kita lihat beberapa hal tentang saksi dalam keluarga. Saya ajak kita baca beberapa ayat di Yohanes 7, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yohanes 7 ayat 3 sampai yang kelima. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah, perhatikan ayat yang kelima, dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, saudara. Nyanyinya besar, artinya ini adalah Tuhan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak saudara percaya kehidupan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini adalah kehidupan yang menjadi saksi yang luar biasa bagi kemuliaan Allah Bapa. Setuju ya? Semua setuju. Tuhan Yesus hidup pasti jadi kesaksian yang luar biasa. Jelas hidup Tuhan Yesus pasti juga jadi saksi yang luar biasa di tengah keluarganya. Kenapa? Karena dia manusia sejati, dia juga sekaligus Tuhan yang sejati. Tapi dengan keberadaan Tuhan Yesus di tengah keluarganya, apakah kemudian keluarganya otomatis memuliakan Allah karena ada Tuhan Yesus di tengah keluarga mereka? Jawabannya tidak, saudara. Bahkan dikatakan di ayat tadi, Yohanes 7 ayat yang kelima, dikatakan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, mereka menolak keberadaannya sebagai Tuhan dan Mesias di tengah-tengah mereka. Saudara ini siapa? Ini saudara-saudara kandungnya Tuhan Yesus, saudara. Yang tinggal bersama dengan Tuhan Yesus sejak kecil, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kalau kita baca dalam Alkitab dan mendengar dari khotbah-khotbah yang ada, kita akan mengerti bahwa sekalipun Tuhan Yesus hidup sebagai saksi Allah yang luar biasa, tetap ada orang-orang yang tidak menerimanya sebagai kesaksian, tetapi malah mencemooh atau menolak kesaksian dari hidup Tuhan Yesus. Ya, dan dari golongan orang-orang yang menolak itu, umumnya adalah yang kita dengar berasal dari golongan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan juga orang-orang Yahudi yang lain yang menolak Tuhan Yesus, saudara. Tetapi di kisah ini tadi yang kita baca, dicatat bahwa ternyata selain orang-orang tadi yang terkenal menolak Tuhan Yesus, ada juga orang-orang yang tidak menerima kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya. Dan mereka adalah saudara-saudara kandungnya sendiri, saudara.
mereka adalah keluarganya sendiri, saudara kasih Tuhan. Nah, kejadian ini apa yang kita baca ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran untuk setiap kita yang tadi berkata mau jadi saksi Tuhan di tengah keluarga kita, saudara. Kita perlu mengerti bahwa jadi saksi di tengah keluarga kita sendiri tidak selalu mudah, saudara. Dan seringkali bahkan banyak tantangannya ketika kita mau jadi saksi di tengah keluarga kita sendiri, saudara. Mengapa kok jadi saksi di tengah keluarga itu seringkali tidak mudah dan banyak tantangannya? Paling tidak ada beberapa alasan, saudara. Alasan yang pertama adalah karena pada umumnya keluarga kita itu tahu dalam tanda petik belangnya kita, saudara. Tahu belangnya kita. Keluarga kita tidak hanya bisa melihat apa yang ada di luar seperti orang lain yang bukan keluarga kita, saudara. Tetapi keluarga kita bisa lihat kita apa adanya dalam keseharian kita, saudara. Semakin dekat hubungan keluarga, semakin mereka bisa melihat kita apa adanya. Yang berarti bisa melihat juga apa yang menjadi kelemahan dan keterbatasan kita. Kalau orang luar lihat kita mungkin sudah nyari sempurna karena nggak tahu kelemahan kita, nggak tahu keterbatasan kita. Tapi keluarga yang tinggal bersama dengan kita sehari-hari makin dekat, makin ngerti belangnya kita, makin ngerti kelemahan kita, makin ngerti keterbatasan kita. Contohnya apa? Keluarga kita bisa lihat saat kita tampil apa adanya. Yang perempuan mungkin nggak pakai make up, saudara. Mungkin kalau begitu keluar rumah sudah pakai base, sudah pakai foundation, eyeliner, lipstick, blush on, dan teman-temannya, saudara. Tapi waktu di rumah, keluarganya bisa lihat dia tanpa make up, saudara. Jerawatnya kelihatan semua, saudara kasih Tuhan. Juga bisa lihat ketika kita belum mandi, ketika kita masih bangun tidur. Bisa mengerti waktu kita nggak pakai parfum kita, saudara. Bisa mengerti waktu kita belum gosok gigi, saudara. Bisa mengerti ketika kita ternyata meskipun terlihat keren ketika di luar ternyata kalau tidur ngorok sama ngiler, saudara. Ya keluarga kita bisa ngerti, yang orang luar nggak tahu. Ya kan saudara, tapi yang makin dekat sama kita ngerti, oh ternyata kalau di luar klimis ya, keren. Ternyata nek tidur ngorok ibuan terus setengah mati. Kayak traktor misalnya, saudara. Keluarga kita juga ngerti, bisa lihat waktu kita lelah. Ya nggak sempurna, kalau di luar kelihatan wow selalu powerful. Tapi keluarga kita bisa lihat waktu kita capek, saudara. Bisa lihat waktu kita marah-marah. Bisa lihat juga waktu kita ternyata juga berbuat kesalahan, saudara di rumah. Waktu kita ternyata melakukan kecerobohan. Membuat pilihan yang keliru, saudara. Ya keluarga kita bisa lihat ketika semua sifat jelek kita itu keluar. Ya misal di luar ramah ternyata di rumah egois. Ya ternyata di rumah mau menang sendiri. Ternyata di rumah, ternyata kalau di luar omongannya ramah, tapi kalau di rumah omongannya kejam, saudara. Ya ternyata perbuatannya kalau di luar baik, tapi kalau di rumah sama keluarganya nggak baik, saudara. Ya keluarga kita juga bisa lihat kalau sifat jeleknya keluar, contohnya apa? Pelit, saudara ternyata. Kalau sama orang lain baik, tapi keluarga sendiri pelitnya luar biasa. Keluarga kita bahkan juga bisa lihat waktu kita terikat dengan dosa. Waktu kita terikat dengan dosa dan gak bisa memenangkan dosa itu. Dan kita kalah dan kalah lagi. Keluarga kita juga bisa lihat ketika kita sombong. Bahkan ketika kita maaf kata, jadi orang yang munafik. Di luar terlihat baik, di rumah gak karuan. Saudara, keluarga kita bisa lihat bahwa ternyata hidup kita tidak sebaik dan sempurna yang orang lain lihat tentang kita di luar rumah, saudara. Ya, semua itu bisa dilihat keluarga dekat kita, pasangan kita terutama, orang tua atau anak-anak kita bisa lihat kita dengan segala belangnya kita, saudara kasih Tuhan. Ya jadi yang pertama untuk jadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah keluarga itu bukan tidak selalu hal yang mudah, saudara. Karena keluarga kita bisa lihat segala kelemahan dan keterbatasan kita yang seringkali jadi alasan tidak menerima kesaksian kita, saudara. Alasan yang kedua, mengapa keluarga seringkali sulit menerima hidup kita jadi saksi karena ada perbedaan-perbedaan terjadi dalam keluarga. Ya, meskipun
kita dengan anggota keluarga kita yang lain memang dikatakan satu keluarga, tapi seringkali tidak bersatu juga dalam hal-hal yang lain. Atau dengan kata lain ada perbedaan-perbedaan yang sangat mungkin terjadi dan bahkan mungkin sedang kita alami di tengah keluarga kita, saudara. Yang menyebabkan kita tidak mudah untuk menjadi saksi, memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga kita. Misalnya apa? Perbedaan iman. Mungkin hari ini kita hidup, kalau keluarga saudara semua kenal Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada banyak keluarga hidup dengan perbedaan iman di dalam keluarganya, saudara. Dan waktu kita mau jadi saksi seringkali ditolak karena perbedaan iman itu. Lalu apa? Perbedaan tingkat pendidikan. Ya, bisa membuat kita ditolak. Ada perbedaan tingkat ekonomi. Ada perbedaan usia, saudara. Waktu kita mau jadi saksi dikatakan, kamu ini kan masih muda, tahu apa? Atau orang tuanya mau jadi saksi, kan sudah tua. Enggak lagi up to date. Ya, saudara kasih Tuhan. Lalu alasan ketiga, mengapa sulit jadi saksi di tengah keluarga adalah karena ada jarak atau ada hubungan yang ternyata banyak kali terjadi di dalam keluarga itu tidak harmonis, saudara. Misalnya apa? Hubungan yang tidak dekat. Satu keluarga sih, tapi kalau di rumah nggak bicara, saudara. Satu keluarga, tapi kalau di rumah diem-dieman. Satu keluarga, tapi kalau di rumah ngobrolnya pakai WA. Padahal kamarnya sebelahan, saudara kasih Tuhan. Nggak pernah ngomong langsung. Satu keluarga, tapi ada luka di batinnya. Ada perasaan luka, dilukai. Jadi kalau orangnya mau bersaksi, kita udah nolak dulu. Ya, kamu hidupnya melukai saya. Buat apa kamu ngomong yang baik? Ya, sudah ada perasaan luka. Lalu ada apa? Perasaan tersinggung, saudara. Di antara keluarga, ya tersinggung. Jadi kalau mau jadi kesaksian, nggak diterima. Ada juga mungkin perasaan superior. Perasaan merasa lebih daripada keluarga yang bersaksi itu. Misalnya lebih apa? Lebih senior, lebih tua, lebih sukses, lebih mampu. Jadi tidak terima kesaksian dari yang dia anggap ada di bawah dia, saudara. Ya seringkali memang kita perlu menyadari jadi saksi di tengah keluarga sendiri. Tidak selalu mudah, bahkan dialami oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya ada alasan-alasan yang membuat seringkali tidak mudah ya kita jadi kesaksian di tengah keluarga kita karena keluarga kita tahu segala kelemahan kita, ada kelemahan-kelemahan kita, ada perbedaan, ada hubungan yang seringkali juga kurang harmonis terjadi di dalam keluarga kita, bahkan anak-anak Tuhan. Ya saudara kasih Tuhan. Nah, jadi seringkali apa yang kita saksikan bisa jadi berkat untuk orang lain, tapi sulit jadi berkat di keluarga kita sendiri. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa tetap hidup jadi saksi di tengah keadaan keluarga yang mungkin belum sempurna atau tidak sempurna seperti tadi ada alasan-alasan di dalamnya, saudara. Kita akan lihat ada beberapa tips dari firman Tuhan yang akan menolong kita supaya kita bisa hidup, bisa tetap jadi kesaksian yang baik di tengah keluarga kita. Paling tidak ada 2 tips, saudara, bagaimana supaya kita bisa tetap jadi saksi Tuhan di tengah keluarga kita meskipun keadaannya mungkin tidak ideal atau tidak mudah, saudara kasih Tuhan. Ini cara yang pertama, tips yang pertama adalah mari terima kuasa untuk menjadi saksi dari Roh Kudus. Saudara. Terima kuasa untuk menjadi saksi dari Roh Kudus. Saya ajak kita baca satu ayat, Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi. Di ayat ini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Nah jadi sebelum seseorang bisa menjadi saksi Tuhan, maka dia perlu menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan kuasa dari Roh Kudus itulah yang akan memampukan dia untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Roh Kudus itu kuasanya tidak hanya menyembuhkan, saudara, tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberi kuasa supaya kita menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, termasuk di tengah keluarga kita. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Anda membaca Alkitab, Roh Kudus itu tugasnya satu, memuliakan Tuhan Yesus, saudara. Tugasnya Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita, memenuhi kita,
ya tujuan yang sama akan ada dalam hidup kita, saudara. Maka itu kita akan terus berjuang untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah menariknya kalau kita baca ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa tempat pertama seseorang menjadi saksi setelah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun ke atasnya adalah di Yerusalem, saudara. Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku, yang pertama dikatakan di Yerusalem, saudara. Di Yerusalem, itu adalah menjadi saksi yang pertama. Yerusalem ini merupakan gambaran orang terdekat, circle terdekat kita. Dan seringkali juga diartikan sebagai keluarga kita, saudara. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, yang pertama terdampak harusnya adalah keluarga kita. Lihat hidup kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari ayat ini kita juga bisa mengerti bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tidak pernah minta kita jadi saksi dimanapun tanpa kuasa dari Roh Kudus. Dia tidak pernah minta kita jadi saksi dengan kekuatan kita sendiri. Dia tidak pernah minta kita jadi saksi dengan kepandaian dan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri, saudara. Yang dia inginkan adalah kita jadi saksi dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan kuasanya dia. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, akan sangat sulit bagi kita jadi saksi dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Sebaliknya yang dia ingin adalah kita jadi saksi di tengah keluarga kita dengan pertolongan dan dengan kekuatan daripada dia, daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Jadi kalau saudara rindu jadi saksi dan tetap jadi saksi di tengah keluargamu, meskipun keluargamu lagi keadaannya nggak ideal, minta Roh Kudus penuh hidup saudara. Minta Roh Kudus penuh hidup kita, saudara. Dan berdoa supaya Tuhan Roh Kudus beri aku kuasa, supaya aku bisa jadi saksi di tengah keluargaku dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, tidak dengan kekuatan kita sendiri, karena tidak mudah dan seringkali sulit sekali, saudara. Jadi saksi di tengah keluarga kita dengan kekuatan kita sendiri. Saya pernah dengar satu cerita, saudara. Ada seorang suami yang sudah menikah 30 tahun. Dan selama 30 tahun pernikahan itu, dia merasa heran seringkali. Mengapa dia heran? Karena dia lihat istrinya itu selalu tersenyum, saudara. Dan tidak pernah marah kepadanya selama 30 tahun pernikahan mereka, saudara. Ya, tidak pernah marah kepada suaminya selama 30 tahun pernikahan mereka. Ada sini istri yang dengan suaminya 5 tahun aja nggak pernah marah ke suaminya. Oh, luar biasa. Bu Dian angkat tangan. Wah, puji Tuhan nggak pernah marah loh ke Pak Hendi ya. Betul ya Pak Hendi ya? Nggak pernah dimarahi ya. Paling tidak 5 tahun itu ya kan. Ya, nggak pernah dimarahi kan maksudnya, saudara kasih Tuhan. Ini 30 tahun, saudara. Nggak pernah marah sama suaminya, selalu tersenyum. Ya apapun keadaannya, saudara kasih Tuhan. Akhirnya pada ulang tahun pernikahan yang ke-30, si suami mengajak istrinya untuk makan malam romantis di satu restoran yang cukup mahal, saudara. Ya, candlelight dinner, fine dining, saudara. Dan di sana mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30. Dan pada akhirnya si suami ini penasaran, saudara. Dia bertanya kepada istrinya, berkata, "Mah, jujur ya, Papa sangat kagum kepada kesabaran Mama. Ya, dan kebesaran hati dari Mama. 30 tahun ini Papa sebetulnya nggak merasa sebagai suami yang sempurna, tapi kok Mama tidak pernah sekalipun marah kepada Papa dan selalu tersenyum apapun keadaannya." Lalu si suami berkata kepada istrinya, "Mah, kalau boleh tahu, mengapa Mama tidak pernah marah kepada saya, kepada suami? Apakah memang saya sudah jadi suami ideal, tidak pernah membuatmu marah atau jengkel atau kebangetan? Ataukah apa alasannya? Ya, apa sudah memang saya ini nggak pernah membuat kamu marah atau gimana kok kamu nggak pernah marah kepada saya, selalu tersenyum?" Si istri diam sejenak, saudara. Wajahnya yang tadi ceria berubah jadi agak muram dan tegang, saudara. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Pah, karena Papa tanya, sudah 30 tahun pernikahan, Mama mau jujur. Sejak hari pertama Mama menikah dengan Papa, Mama sadar satu hal. Apa itu, Ma? Bahwa ternyata kamu itu adalah suami yang egois. Suami yang mau menang sendiri.
Suami yang seringkali tidak peduli dengan aku dan tidak pernah mau mendengarkan pendapatku. Kamu suami yang tidak pernah minta maaf. Suami yang emosinya meledak-ledak. Kalau sudah marah, gebrak-gebrak. Ya, dan tidak pernah minta maaf. Dan selama 30 tahun ini, sering sekali hatiku sakit karena perkataan dan perbuatan yang kamu sering kali lakukan kepadaku. Kata si istri. Si suami ini lalu berkata, oh jadi selama ini kamu ternyata banyak terluka dengan sikap dan perbuatanku. Benar ya? Istrinya menjawab, ya betul. Lalu suaminya bertanya, lalu bagaimana kau bisa tetap tersenyum dan tidak pernah marah kepadaku, padahal kau bilang sudah sering menyakiti hatimu. Istri menjawab, karena aku punya satu cara untuk menyalurkan rasa marah dan sakit hatiku kepadamu. Setelah aku lakukan cara ini, maka rasa marah dan sakit hatiku akan berangsur-angsur hilang. Ya, si suami menjawab, lalu apa yang kamu lakukan? Apa kamu berdoa, jalan, healing-healing, nonton, pergi ke suatu tempat, makan yang enak, apa itu yang kamu lakukan? Kata istrinya, tidak. Yang aku lakukan cuman membersihkan toilet kita setiap kali marah kepadamu. Si suami bertanya, bagaimana mungkin membersihkan toilet bisa mengatasi rasa marahmu? Jawab si istri, karena aku membersihkan toiletnya pakai sikat gigimu. Jadi kamu tahu, kita di rumah tuh ada 3 toilet kan? Kalau aku masih marah, 3-tiganya tak sikati pakai sikat gigimu, termasuk klosetnya. Ya nanti kalau marahku sudah reda, aku kembalikan sikat gigi itu ke tempatnya dan kamu pakai sikat gigi itu. 4 years, selama 30 tahun pernikahan kita. Saudara ini cuma cerita, istri-istri jangan ditiru. Ini hanya fiksi, jangan jadi inspirasi. Ya saudara kasih Tuhan. Dan bapak-bapak kalau buat salah segeralah minta maaf. Ya, bermurah hatilah saudara ya. Miliki kerendahan hati bapak-bapak. Saya pesan benar-benar loh. Ini benar-benar istri saudara sudah dengar firman ini loh saudara. Ya, kalau saudara enggak bertobat, ya coba sering-sering diperiksalah sikat giginya. Nah, itu sudah kasih Tuhan. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat bahwa kalau tanpa kekuatan daripada Tuhan, seringkali susah saudara. Ya, untuk tetap jaga hati. Oh ketoke api ya saudara, ternyata sikat gigi yang jadi pelampiasan. 3 toilet loh saudara. Dibersihkan sampai klosetnya itu bekas apa aja saudara di situ. Ya kan, masuk ke mulut lagi. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan, yuk berdoa saudara. Minta dipenuhi Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bisa jadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau sudah bertanya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu contohnya kayak apa? Nah contohnya paling tidak mungkin ada lebih tapi saya kasih contoh mungkin 4 saja. Yang pertama kuasa untuk kita jadi sabar. Orang kan berkata sabar itu ada batas. Waktu kita dibatas kesabaran, kuasa Roh Kudus memampukan kita bisa terus sabar. Waktu kita sudah nggak mau sabar, saudara. Waktu kita sudah mau lakukan sesuatu yang bakal merusak keluarga kita, Roh Kudus akan kasih kuasa. Sabar, nak, sabar, 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 saudara. Roh Kudus akan kasih kita kuasa kesabaran, bahkan ketika hidup kita yang pengen jadi saksi itu ditolak, dihina atau direndahkan. Roh Kudus juga akan memberikan kita kuasa ketekunan, saudara. Ketika kita mau hidup sebagai saksi Kristus tapi belum membuahkan hasil. Ya, Tuhan akan beri kita kekuatan untuk bisa tekun, mencoba lagi, dicoba lagi, didoakan lagi, diinjili lagi, disaksikan lagi, ya disampaikan kebenaran lagi, saudara. Lalu juga akan kasih apa? Kasih kita kuasa kasih untuk mengasihi keluarga kita. Meskipun kesaksian kita belum diterima dengan baik, ataupun mungkin ketika hati kita dijahati, dilukai, kita tetap mengasihi keluarga kita. Meskipun keluarga kita mungkin bisa dibilang keluarga yang toksik, kita tetap mengasihi keluarga. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dari kekuatan Roh Kudus. Lalu juga kuasa pengampunan. Ya, untuk membebaskan kita, untuk menyembuhkan kita. Di tengah keluarga yang mungkin hati kita terluka. Kita bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa tekun, bisa tetap sabar dan mungkin lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan. Jadi ini yang pertama kalau saudara mau jadi berkat di tengah keluarga saudara, di tengah keluarga kita,
Jangan andalkan kekuatan kita. Ya, miliki kekuatan dari Roh Kudus. Minta Roh Kudus kasih kekuatan kepada kita, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita mau jadi saksi, tetap jadi saksi di tengah keluarga kita, mari berdoalah untuk hidup yang menghasilkan buah yang manis. Di tengah keluarga kita secara khusus ya. Berdoalah untuk menghasilkan buah yang manis. Secara kedua, agar hidup kita bisa jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah keluarga kita adalah ketika kita memiliki hidup yang menghasilkan buah-buah yang manis. Saudara, hidup yang akan jadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan bukanlah hidup yang menjadi sempurna dalam segala hal, saudara. Ya, sekali lagi, hidup yang akan jadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah keluarga kita bukanlah hidup yang menjadi sempurna dalam segala hal, tetapi hidup yang terlihat nyata menghasilkan buah. Hidup yang terlihat nyata menghasilkan hasil yang baik, menghasilkan hasil yang positif dari waktu ke waktu seiring kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi saksi tidak harus sempurna, tapi harus ada buahnya. Ya, dari buah-buah yang semakin banyak, seiring kita jadi anak Tuhan, hidup kita akan jadi kemuliaan buat nama Tuhan di tengah keluarga kita, saudara. Nah, saya mau ajak kita lihat dari Alkitab tentang kisah penabur. Di mana Tuhan berkata ada seorang penabur menaburkan benih, dan benih itu jatuh di 4 jenis tanah, saudara. Ya, pertama adalah jatuh di tepi jalan, yang kedua jatuh di tanah berbatu-batu, dan ketiga jatuh di tanah yang bersemak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang baik, ya 4 jenis tanah hati. Dan sekarang saya mau ajak kita lihat arti dari perumpamaan tentang 4 tanah itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 18 sampai yang ke-23. Ya, saudara perhatikan di ayat di atas. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat, saudara. Oke, nah dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa dalam diri seseorang, khususnya kita bicara anak-anak Tuhan, hanya ada 4 jenis tanah hati. Ya, hanya ada 4 jenis tanah hati, enggak ada yang lain. Cuma 4, saudara. Nah pertanyaannya, jadi ada 4 jenis, tanah di tepi jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Nah tolong saya tanya kepada saudara, siapa di sini sebagai anak Tuhan yang punya jenis yang hidup kita sebagai anak Tuhan, yang hidup dengan jenis tanah hati yang pertama? Angkat tangan. Yang jatuh, yang benih yang jatuh di tepi jalan. Ada? Gak ada, saudara? Siapa di sini hidup sebagai anak Tuhan yang hidup dengan tanah hati yang kedua, yang berbatu-batu? Penjelasannya bisa dibaca. Siapa di sini hidup sebagai anak Tuhan yang hidup dengan jenis tanah yang ketiga, bersemak duri? Angkat tangan, angkat tangan. Gak ada. Siapa di sini yang hidup dengan jenis tanah hati yang keempat, tanah hati yang baik? Angkat tangan. Lah terus saudara hidup dengan tanah hati yang mana? Kan cuma ada 4, saudara, kasih Tuhan. Ya kita ini kan family loh, blessing family, jangan buat sakit hati loh, saudara. Ya 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak. Nah terus tanahnya apa? Tanah Lot, itu di Bali, saudara. Ya tanahnya apa, saudara? Siapa yang bingung? Terima kasih Tuhan. Ya ada 4 jenis. Tahukah Anda bahwa ternyata 4 jenis tanah dalam kisah penabur ini bisa terjadi dalam 1 orang. Punya 4-4-nya, saudara. Bisa terjadi dalam diri seorang anak Tuhan. Bahkan seringkali tanpa kita sadari juga terjadi dalam hidup kita. Kok bisa apa? Saya kasih contoh ya. Tanah pertama, ini bicara tanah yang benihnya jatuh di tepi jalan. Ini bicara tadi katanya dikatakan tentang
orang yang menerima firman lalu dicuri dari dalam hatinya. Pernah ngalami ini enggak? Firman ditaburkan kepada saudara, lalu firman itu seperti tercuri dari dalam hati saudara. Kalau saudara merasa enggak pernah, saya tanya saudara, minggu lalu khotbahnya apa? Nah kan? Nah kan? Opo ya khotbah? Pokoknya Pak Sam lah yang khotbah. Khotbahnya apa? Nah itu, Pak Sam khotbahnya apa? Ya kan saudara? Khotbahnya kemarin itu dampak kesalehan dan didikan orang tua saudara. Tapi itu seringkali hilang. Kalau kita dengar firman bahkan pulang ini, firmannya mau apa? Apa ya? Pokoknya itu loh, sikatan nyikatnya gue toilet. Sikat gigi gue toilet gitu. Bukan itu saudara kasih Tuhan, jadi saksi dalam keluarga. Seringkali kita tidak sadar, firman yang kita dengar, kita terima, itu kayak dicuri dari hidup kita. Tapi kita nggak sadar, saudara. Kita mikir tanah hati kita nggak mungkin sejelek itu. Padahal seringkali memang tanah hati kita sejelek itu. Bahkan saya juga kadang mengalami seperti itu, saudara. Ya. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Ini orang yang dalam tantangan meninggalkan Tuhan, saudara. Ini sederhananya gini, orang yang kalau ada masalah marah sama Tuhan. Pernah ngalami? Nah, ya kan? Waktu ada tantangan kecewa sama Tuhan. Rak gerejo-gerejonan. Kalau ada tantangan nggak doa. Kalau ada tantangan nggak baca Alkitab. Kalau ada tantangan saat teduh buyar, saudara. Kalau ada tantangan cintanya sama Tuhan hilang. Ya marah sama Tuhan, Tuhannya, kenapa sih Tuhan kau izinin kayak gini? Kau kan Tuhan, kenapa nggak nolong saya? Itu ditolong kenapa aku nggak? Enak aja. Nah itu tanah hati yang kedua, berbatu-batu. Sederhananya kayak gitu. Kita lakuin juga, saudara. Yang ketiga, ini yang bersemak duri. Bicara tentang anak Tuhan yang kalah dengan kekhawatiran hidup, bingung, bimbang, dan ragu dengan firman Tuhan. Banyak anak Tuhan dengar firman kan? Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang, teguh hati. Ketika ngadepin tantangan, firmannya hilang semua. Takut, ragu, bimbang, gak bisa tidur, stres, depresi. Seakan-akan firman Tuhan gak lagi berkuasa dalam hidupnya. Seakan-akan firman Tuhan tuh gak ada artinya. Lah itu tanah hati yang ketiga, saudara. Ini juga bicara tentang anak Tuhan yang mengejar kenikmatan dan kekayaan dunia lebih daripada mengejar Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan selalu punya waktu buat kerja cari uang. Gak punya waktu buat cari Tuhan. Loh iya toh? Lah itu tanah hati yang ketiga, saudara. Kalau cari uang, 8 jam, 10 jam, ayo cuan, uang. Cari Tuhan, mau soal kitab, saudara. Sak pasal aja, gak dibaca. Saudara. Ya, gak dibaca. Datang ibadah aja kadang bolos, saudara. Baca Alkitab lewat. Doa persekutuan dengan Tuhan 15 menit aja gak punya waktu. Itu bersemak duri hatinya, saudara. Ya kadang kita pikir perumpamaan itu buat orang lain. Enggak, buat kita. Termasuk saya gak ngomongin saudara tok, saudara. Termasuk saya, saudara. Ya, masalahnya adalah selama kita jadi anak Tuhan hidup dengan 3 jenis tanah ini, ya yang di tepi jalan berbatu-batu dan bersemak duri, hal itu berarti tidak ada buah yang manis yang akan dihasilkan dari hidup kita. Yang akan jadi berkat buat keluarga kita. Selama kita hidup dengan 3 jenis tanah ini, Alkitab mengatakan tidak ada jenis buah manis yang akan keluar. Yang ada buah yang gak mateng, saudara. Buah yang asem, buah yang pahit, buah yang kecut, yang gak jadi berkat. Ya, terutama di tengah keluarga kita, saudara kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong saya supaya dalam perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan, meskipun mungkin kita mengawali dengan 3 tanah hati yang kurang baik tadi, tapi seiring pertumbuhan iman, seiring perjalanan kita jadi anak Tuhan, kita berdoa supaya kita bisa sampai ke tanah hati yang keempat, saudara. Kita berdoa Tuhan tolong saya, mampukan saya, supaya hidupku bisa berbuah seperti tanah hati yang keempat itu. Karena disitulah baru akan keluar buah yang manis, 130, 60 kali ganda, dan itu yang nanti jadi kesaksian. Dan itu yang nanti jadi berkat, terutama kalau kita bicara di tengah keluarga kita. Keluarga kita bisa nikmati, oh kamu kok berubah ya hidupnya ya, manis ya. Jadi bisa dinikmati oleh keluarga kita. Ya jangan kita jadi anak Tuhan prinsipnya, aku mau jadi seperti Tuhan Yesus. Dulu sekarang selamanya tidak berubah.
Jadi hatiku juga yang keras ini dulu sekarang selamanya tidak berubah. Ya jangan saudara. Mari kita berdoa supaya hidup kita bisa berubah dan kemudian berbuah saudara. Yang baik dinikmati keluarga kita. Ya, berapa waktu lalu saya dengar ada satu ceritanya. Ada seorang bapak, seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, saudara. Kenapa? Karena istrinya itu sudah berselingkuh dengan pria lain. Dan dampak perselingkuhannya itu istrinya sampai hamil, saudara. Istrinya sampai hamil. Waktu si suami ini tahu istrinya selingkuh, sampai hamil dia sangat marah, dia tidak terima, saudara. Dia marah istrinya dan di akhir marah itu dia usir istrinya keluar dari rumah. Aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Pergi dari rumah. Dia telepon mertuanya. Dia hubungi mertuanya berkata, ambil anakmu pulang. Aku nggak mau lagi tinggal dengan anak. Anakmu sudah berselingkuh dan sekarang hamil dari hasil perselingkuhannya. Saudara kasih Tuhan. Mertuanya ketika tahu, dia mohon-mohon kepada si suami ini. Tolong anak saya jangan diceraikan. Dia memang salah. Tapi mohon jangan ceraikan, jangan diceraikan. Si istri ini pun datang kepada suami, nangis, mohon. Jangan ceraikan saya janji tidak akan mengulangi lagi. Tapi si suami ini sudah bulat tekad. Tidak, aku mau ceraikan. Cerai resmi, saudara. Dia pergi ngurus ke pengadilan segala macam, istrinya dicerai, saudara. Dan dia berkata, aku akan membesarkan anak-anak kita sendirian. Kamu gak usah ikut. Pulang ke rumah orang tua. Si istrinya akhirnya betul pulang ke rumah orang tuanya dan suami ini menceraikan istrinya dan memutuskan memelihara anak-anak mereka sendiri, saudara. 3 tahun berlalu semenjak hari itu. Suatu hari si suami ini dapat satu buku ya yang berisi tentang prinsip-prinsip pernikahan sukses yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dia baca buku itu dia sangat diberkati, saudara. Dia membaca buku tentang tips-tips atau prinsip pernikahan sukses sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi waktu dia baca buku itu dan sampai ke bagian yang mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dalam keluarga. Dan dijelaskan di buku itu bahwa pengampunan adalah satu-satunya cara untuk membebaskan, saudara. Si suami ini menolak, saudara. Setiap kali dia baca buku itu bagian pengampunan dia nggak mau terima. Dia berkata tidak mau. Ya, apa yang dilakukan oleh mantan istrinya itu sudah terlalu menyakitkan. Dia menolak, saudara. Dia baca buku itu berkali-kali, diberkati di bagian lain, tapi begitu sampai bagian pengampunan dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau lanjutkan. Dia berkata apa yang mantan istri saya lakukan sudah terlalu melukai hati saya. Sampai kira-kira 2 tahun berlalu, saudara, dia baca-baca buku itu kembali dan membaca lagi untuk kesekian kalinya bagian tentang pengampunan. Tapi hari itu sesuatu berubah, saudara. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya menyerah kepadamu hari ini. Saya mengakui, saya memang tidak mungkin bisa mengampuni mantan istri saya. Karena apa yang sudah dia lakukan itu terlalu menyakitkan. Pengkhianatannya terlalu menyakitkan untuk saya. Tapi aku minta kepadamu Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, supaya aku bisa mengampuni mantan istri, tolong kasih aku kemampuan daripada. Tolong aku supaya bisa mengampuni istri. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan bekerja dalam hatinya, saudara. Memampukan dia bisa ngampuni istrinya itu, saudara. Ya, yang sudah menyakitkan dia, saudara. Dan apa yang terjadi? Si suami ini kemudian datang ke rumah mertuanya. Dan menemui mantan istrinya itu, saudara. Yang waktu itu juga belum menikah lagi, saudara. Masih hidup sendiri di rumah orang tuanya, saudara. Bersama dengan orang tuanya. Ketika dia datang, si suami ini, saudara, dia lihat di situ ada anak laki-laki kecil. Usianya sekitar 4 tahun. Itu anak yang dilahirkan istrinya, hasil perselingkuhan, saudara. Waktu berapa tahun yang lalu itu, saudara. Dan kemudian dia menemui mantan istrinya. Ya, dan ketika ketemu dia ngomong kepada mantan istrinya. Saya datang ke sini untuk mengatakan satu hal. Yaitu bahwa saya sudah mengampuni kamu. Istrinya nangis, saudara. Dia berkata kepada mantan suaminya itu, saya tidak pantas diampuni. Saya sudah terlalu jahat sama kamu, saya tidak pantas diampuni. Lalu si mantan suaminya datang
dia peluk mantan istri, saudara. Dia berkata, saya ampuni kamu. Saya datang kembali untuk jemput kamu pulang. Dan mari kita buka lembaran baru keluarga kita. Sebagai satu keluarga lagi. Istrinya nangis, saudara. Dan dia berkata kepada mantan suaminya ini, terima kasih kamu telah mengampuni saya dan mengajak saya kembali. Tapi saya nggak bisa melakukan. Si suami menjawab, saudara, mantan suami berkata, lah kenapa kok nggak bisa? Si mantan istrinya nunjuk si anak kecil usia 4 tahun itu. Dia berkata, karena dia. Kalau aku pulang sama kamu, kumpul sama anak-anak kita, dia nggak punya orang tua. Saya pernah lakukan satu kesalahan besar dengan kamu. Dan saya tidak mau melakukan kesalahan besar kedua kali dengan meninggalkan anak ini. Si suami ini kemudian berkata lagi, kamu salah. Jika kamu mengira aku datang hanya untuk menjemput kamu. Saya datang hari ini untuk mengatakan bahwa saya mengampuni kamu dan mengajak kamu serta anak itu pulang bersama-sama. Mari kita jadi satu keluarga bersama dengan anak. Saya janji akan menyayangi anak itu seperti anak kandung saya sendiri. Mari kita asuh bersama. Besarkan anak itu bersama-sama sebagai satu keluarga. Si istri nangis geru-geru, saudara, sambil berlutut, saudara. Akhirnya keluarga ini rujuk lagi. Keluarga ini diberkati kembali, dipulihkan, disatukan kembali, saudara. Tapi ternyata cerita pemulihannya nggak berhenti sampai di situ, saudara. Beberapa waktu kemudian, mertua dari si suami ini yang sudah kembali rujuk dengan istrinya, panggil menantunya datang, saudara. Ya, datang ke rumah. Dan mertuanya ini berkata kepada si suami ini, mertuanya ini 2 orang, bukan anak Tuhan, saudara. Mereka bukan orang Kristen. Dia berkata kepada si menantu begini, di agama saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Kami ini tahu anak kami yang salah. Dan kalau kamu ceraikan dia, dan kalau kamu menolak dia, saya tahu bahwa anak saya memang pantas menerimanya. Ya. Tapi kalau kamu yang disakiti, mau mengampuni, mau menerima kembali, bahkan kamu mau menerima anak perselingkuhan itu jadi anakmu. Dan memeliharanya seperti anak kandung kamu sendiri. Jujur, di agama saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Kalau Tuhan yang kamu sembah bisa buat kamu punya kasih seperti itu. Kami mau kenal Tuhan kamu. Tolong ajar saya. Kenal Tuhan Yesus yang kamu sembah. Dan setelah itu saudara, 2 mertua ini berkata kepada menantunya setelah diinjili, tolong panggil saya, pendeta kamu. Kami berdua mau dibaptis, mau jadi anak Tuhan. Jadi kasih Tuhan, akhirnya tidak hanya keluarganya yang pulih. 2 mertuanya itu bertobat, saudara. Jadi anak Tuhan, saudara. Ya, saudara kasih. Jadi kita lihat di kisah ini. Bagaimana si suami ini meskipun awalnya nggak mampu, saudara. Nggak bisa, saudara. Sangat sulit melakukan perintah Tuhan. Tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Dia berdoa supaya dimampukan, saudara. Pada akhirnya dimampukan oleh Tuhan. Dia bisa jadi kesaksian. Dia menghasilkan buah yang manis. Yang bernama pengampunan. Yang dapat dinikmati oleh keluarganya, saudara. Dan bahkan dari buah itu mertuanya dimenangkan bagi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, memang untuk jadi saksi yang baik di tengah keluarga tidak selalu mudah. Bahkan seringkali ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu mari kita belajar dari 2 tips firman Tuhan ini, saudara, agar hidup kita tetap bisa jadi kesaksian di tengah keluarga kita. Apapun keadaannya, dengan menerima kuasa Roh Kudus yang memampukan kita jadi saksi dan berdoa supaya hidup kita bisa menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh anggota keluarga kita. Kembali ke kisah Tuhan Yesus yang kita belajar di awal. Ya, di awal memang saudara-saudara Tuhan Yesus menolak dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Tapi kalau saudara baca kitab Injil, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, awalnya mereka memang menolak, tapi pada akhirnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudaranya, keluarganya, mengakui ketuhanan dan kemesiasan Yesus. Karena buah luar biasa yang mereka lihat dan rasakan dari kehidupan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudaranya berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain untuk berdoa bersama dan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus.
Mereka sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan adalah Mesias, saudara. Bahkan salah satu saudara, Tuhan Yesus, saudara, menjadi pemimpin dari salah satu gereja mula-mula di Yerusalem, saudara. Gereja yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi hidupnya jadi saksi. Awalnya memang nggak diterima, tapi karena Tuhan Yesus buahnya luar biasa, penuh dengan Roh Kudus, akhirnya seluruh keluarganya pun, saudara, bisa menerima dia dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Mari, saudara, kita jadi berkat, jadi saksi di tengah keluarga kita. Dengan kuatan, dengan Roh Kudus, dan kita berdoa supaya hidup kita jadi menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar hidup kami terus dan terus menjadi saksi di dalam keluarga kami. Kami mengakui kami tidak mampu, tapi kami berdoa Roh Kudus penuh hidup kami. Dan bawa kami pada titik-titik di mana kami menghasilkan buah-buah yang manis dan semakin manis di tengah keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh diberkati dan hidup kami bisa jadi kesaksian yang luar biasa. Remakan firman-Mu buat kami semua. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite Minggu tanggal 5 Juli 2026 diadakan pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama dalam kegiatan Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 sampai pukul 9 di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Juga dapat diikuti melalui live streaming melalui Google Meet. Link ada di WA grup jemaat. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti terjadi. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri sekali lagi, kita akan angkat satu pujian. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan
Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Cek, mari sekali kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa memuji membesarkan nama-Mu, menerima berkat firman dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami terus jadi saksi terutama di tengah keluarga kami. Bapak Surgawi, sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini dan pulang dalam berkat-Mu. Berkenalah Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap terima berkat Tuhan berlimpah atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati dan menuntun engkau sehingga tahun ini terjadi kebangkitan dan terobosan yang luar biasa bagi kehidupan-Mu. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mengasihi kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat yang berlimpah berkata, amin. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa